Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini, NIM 19060053. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan jurusan Ilmu Ekonomi. Di video ini saya akan membahas tentang pembaharuan terhadap Marx yang merupakan materi pertemuan 7 Sejarah Pemikiran Ekonomi. Jadi, materi tentang Marxisme ini terbagi atas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, latar belakang pembaharuan terhadap Marxisme, yang kedua, Leninisme, yang ketiga, Revisionisme, yang keempat, aliran kiri baru. Baiklah, yang pertama yaitu tentang latar belakang pembaharuan terhadap Marxisme. Latar belakang munculnya pembaharuan terhadap Marxis didorong oleh kritikan yang diberikan tokoh-tokoh terhadap kapitalis. Salah satu hal yang juga menjadi pendorong pembaharuan terhadap Marxis adalah tulisan-tulisan Karl Marx yang tidak seluruhnya didasarkan atas argumentasi yang kuat. Yang pertama, kuarter pertama abad ke-20. Yaitu modifikasi yang dilakukan oleh Lenin yang memberi klaim bahwa sosialisme akan muncul pertama kali di negara kapitalis yang paling lemah. Yang kedua, pada tahun 1930-an, Lange dan Lerner mengembangkan teori sosialisme pasar yang didasarkan pada manajemen industri yang terdesentralisasi dan penggunaan penetapan harga yang ditetapkan secara trial dan error oleh suatu badan perencana. Yang ketiga, pada tahun 1950-an hingga 70-an, sistem pasar Lange dan Lerner dikembangkan lagi menjadi sosialisme yang dikelola oleh kaum pekerja. Yang keempat, pada tahun 1950-an hingga 70-an, berkembang aliran sosialis baru di negara sosialis Eropa yang dikenal dengan aliran kiri baru atau New Left, yang percaya bahwa transformasi kapitalis perlu, tetapi tugas transformasi ini tidak bisa diserahkan pada kelas pekerja. Pada tahun 90-an menjadi tahun di mana negara sosialis atau komunis mengalami kehancuran. Pada masa itu, Soviet di bawah Mikhail Gorbachev melancarkan glasnost dan perestroika, yang secara langsung maupun tidak langsung menandakan tinggalnya pemikiran-pemikiran Marx, Engels, serta Lenin. Jadi, itulah pembahasan tentang latar belakang pembaharuan terhadap Marx. Yang kedua yaitu Leninisme. Leninisme adalah teori politik dan praktek kediktoran proletariat. Leninisme terdiri dari teori politik dan ekonomi sosialis yang dikembangkan dari Marxisme. Pendirinya Vladimir Ilyich Lenin tahun 1870 sampai 1924 adalah bapak revolusi Rusia. Lenin berkeinginan membentuk negara komunis pertama di Rusia melalui beberapa teori yang dikemukakannya sebagai kritikan terhadap kapitalis. Yang pertama yaitu kapitalis monopoli dan imperialisme. Lenin banyak mempelajari karya-karya Marx dan kemudian memodifikasinya untuk membentuk masyarakat sosialis di Rusia. Yang paling diminati Lenin adalah tahapan kapitalisme monopoli dan imperialisme. Lenin menguraikan beberapa karakteristik kapitalisme monopoli yaitu konsentrasi produksi di tangan industri yang semakin sedikit jumlahnya, merger finansial dan kapital industri, sewaktu-waktu bank dan lembaga finansial semakin menguasai kontrol atas alokasi sumber-sumber modal. Pembagian dunia dalam lingkungan ekonomi yang dipengaruhi dan dikontrol oleh kapitalis monopoli. Pembagian lebih lanjut atau subdivisi dunia ke dalam lingkungan politik yang dipengaruhi oleh pemerintahan negara-negara kapitalis mapan. Yang kedua, teori pembangunan yang tak imbang. Teori ini adalah batu loncatan analisis Lenin tentang lokus atau tempat kejadian revolusi proletariat.
Yang kedua yaitu teori pembangunan tak imbang. Analisis teori ini adalah batu loncatan analisis Lenin tentang lokus atau tempat kejadian revolusi proletariat. Menurut Lenin, pertumbuhan tidak sama di tiap negara termasuk di negara-negara kapitalis. Konflik militer dan perperangan akan memperlemah negara-negara imperialis. Dengan melemahnya kekuatan negara-negara imperialis, maka masyarakat di negara-negara jajahan bangkit melawan negara-negara agresor. Menurut Lenin, revolusi proletariat pertama kali muncul di negara terlemah di antara negara kapitalis, yaitu Rusia. Berdasarkan argumentasi itu, Lenin kemudian melancarkan revolusi Bolshevik tahun 1917 di Rusia dan berhasil mendirikan negara sosialis atau komunis pertama di dunia. Kemudian Rusia berubah menjadi Uni Soviet dan berhasil melakukan pembangunan melalui perencanaan terpusat. Baiklah, yang ketiga yaitu revisionisme. Pemikiran sosialis sesudah Marx dan Engels berfokus pada dua tema. Yang pertama tentang kemungkinan alokasi sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian sosialis pasar. Yang kedua, kemungkinan perubahan kapitalisme menjadi sosialisme tanpa melalui revolusi kekerasan. Pakar-pakar sosialis yang menganggap kejatuhan kapitalisme tidak harus revolusi kekerasan. Inilah yang diklarifikasi sebagai aliran pemikir revisionis, kadang disebut juga deviotinistis. Tokoh-tokoh revisionis yang pertama yaitu Edward Bernstein, tahun 1850 sampai 1932. Menurut Bernstein, revolusi proletariat selain tidak diperlukan juga kemungkinan terjadinya sangat kecil. Dalam jangka panjang, masyarakat yang sudah lebih terdidik akan memilih sosialisme secara sukarela tanpa harus melalui jalan kekerasan. Yang kedua yaitu Mikhail Tugan-Baranovsky, tahun 1865 sampai 1919. Menurut Tugan, teori Marx tentang krisis dan kejatuhan kapitalisme keliru. Ia percaya kapitalisme bisa saja berkembang tanpa batas. Masyarakat harus bekerja pelan-pelan dan melalui tahap demi tahap yang terencana bagi pengadopsian sosialisme tanpa melalui jalan revolusi kekerasan. Yang ketiga, Karl Kautsky, tahun 1854 sampai 1938. Kautsky melakukan serangan balik pertama atas revisi Bernstein tentang teori-teori Marx. Tahun 1902, ia memformulasikan pandangannya bahwa suatu depresi yang kronis akan mendorong kaum pekerja memilih alternatif sosialisme, dan bahwa reformasi sosialis tidak akan menghentikan antagonis kelas-kelas masyarakat. Yang keempat yaitu tentang aliran kiri baru. Aliran kiri baru mulai bangkit dan diterima di Amerika Serikat serta negara-negara Eropa Barat pada pertengahan tahun 60-an. Gerakan ini dipengaruhi oleh berbagai aliran sosialis yang sangat berbeda, mulai dari pendiri aliran Marxisme ortodoks sampai kaum radikal yang sering mengkritik kapitalisme, bahkan penulis-penulis non-Marxis. Secara sederhana, aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Marxisme, Leninisme ortodoks dengan pemikiran radikal baru. Perhatian terhadap Marxisme muncul lagi setelah diterbitkannya buku Monopoli Kapital oleh Paul Baran dan Paul Sweezy tahun 1966. C. Wright Mills tahun 1916 sampai 1962 adalah ahli sosiologi di Columbia University. Tahun 1956, ia menulis sebuah buku The Power Elite yang mengungkap bahwa negara kapitalis Amerika Serikat semakin dikuasai oleh kelompok elit yang terdiri atas perusahaan besar dan pemilik modal yang berkolaborasi dengan pemerintah dan pimpinan-pimpinan serikat buruh. Ernest Mandel tahun 1968 menulis sebuah buku berjudul Marxist Economic Theory. Buku ini mereview dan membuat penjelasan-penjelasan yang lebih sederhana
sehingga teori Marxis mudah dibaca masyarakat awam. Mandel juga membuat analisis bagaimana perekonomian negara barat bisa dialihkan dari kapitalis ke sosialisme. Jika diperhatikan, terdapat persamaan dan perbedaan antara kubu kiri baru dengan kubu Marxis ortodoks. Kesamaannya adalah kedua kubu setuju bahwa sistem kapitalis tidak harmonis dan karenanya ditransformasikan menjadi satu masyarakat sosialis baru. Kedua kubu tidak tertarik dengan revolusi sosial dan berbeda pendapat dengan kaum revisionis yang merasa reformasi sosial akan menyingkirkan keinginan untuk revolusi. Sedangkan perbedaan yang paling mencolok antara kedua kubu adalah tentang tidak terelaknya sosialisme. Kaum kiri baru setuju dengan kaum revisionis bahwa kejatuhan kapitalisme bukan tidak terelakkan. Bahkan mereka menganggap bahwa kejatuhan tersebut tidak perlu harus terjadi. Mereka beranggapan demikian karena kelas pekerja di negara kapitalis sudah terintegrasi ke dalam masyarakat kapitalis dan tidak bisa diharapkan untuk melaksanakan reformasi radikal. Kaum kiri baru membuat kecaman yang mirip kecaman Marx terhadap kapitalisme modern. Yang paling tidak mereka sukai terhadap kapitalisme modern adalah ketidakseimbangan distribusi kekuatan ekonomi dan politik dalam masyarakat kapitalis. Bagi kaum kiri baru terdapat hubungan sangat erat antara status ekonomi dengan status politik. Selain itu, aliran kiri baru juga percaya bahwa para buruh akan tetap beraliansi walau kaum buruh di negara-negara kapitalis maju lebih makmur. Hal ini dikarenakan para buruh dipisahkan dari kontrol atas pekerjaan mereka, dan kontrol tersebut dipegang oleh mereka yang menguasai kapitalis dan teknologi. Mereka diisolasi dari pengambilan keputusan sehingga kebebasan memilih di pasar tenaga kerja dibatasi oleh sertifikasi sosial. Baiklah, itulah pembahasan saya mengenai pembaharuan terhadap Marx. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.